Habaib adalah bentuk jamak dari Habib. Habib merujuk pada orang yang memiliki hubungan nasab dengan Nabi Muhammad melalui garis keturunan Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini kita akan bicara soal nasionalisme. Karena bulan-bulan Mei seperti ini adalah bulan yang mengingatkan kita pada gerakan nasionalisme bangsa Nusantara yang akhirnya menjadi bangsa Indonesia. Itulah 20 Mei kita kenal dengan Hari Kebangkitan Nasional. Ini penting untuk kita bicarakan karena selama ini ada kampanye atau statement dari beberapa ustadz lah, atau orang yang mengaku ustadz atau orang yang mewacanakan benturan antara nasionalisme dengan agama. Mereka mengatakan bahwa nasionalisme itu nggak ada ajarannya dalam Islam. Sehingga menganggap bahwa nasionalisme ini bertentangan dengan Islam. Nah, kali ini saya akan sedikit mengungkap bagaimana para habaib memiliki sikap nasionalisme dan itu diekspresikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini saya akan cerita salah satu kiai ulama yang bernama Kiai Abdul Malik. Nah, Kiai Abdul Malik ini gurunya Habib Lutfi bin Yahya. Jadi Maulana Habib Lutfi bin Yahya bercerita tentang suatu penggal peristiwa terkait dengan nasionalisme para kiai, para ulama. Gitu. Kiai Abdul Malik ini pemimpin Torekot. Ya, Torekot Sadziliyah, Khalidiyah kalau nggak salah. Nah, suatu saat tanggal 17 Agustus, beliau bepergian ya, kalau dari Pekalongan lewat Pemalang mau ke Purwokerto. Didampingi oleh Habib Lutfi sendiri sama seorang supir yang namanya Sayuti. Sampai di daerah Randu Dongkal itu sebelah selatannya Pemalang. Itu sekitar jam 9 lebih 30 menit. Kemudian Mbah Kiai Malik ini bilang pada Sayuti supir, yut berhenti dulu. Dia ngomong gitu. Enten apa Mbah? Ada apa Mbah? Udah berhenti dulu. Akhirnya minggir, cari pohon besar gitu. Zaman itu masih ada pohon besar di tepi jalan. Kemudian Mbah Malik ini mengeluarkan tikar, kemudian mengeluarkan kopinya, kemudian ngelinding rokoknya, rokok di situ, gitu. Ditanya, enten apa tuh Mbah? Ada apa Mbah? Ntar nunggu sebentar, gitu, nunggu sebentar. Nah, begitu jam menunjukkan pukul 9 pagi lebih 50 menit. Ya, setelah dilihat jamnya gitu, menjelang jam 10 pagi kurang 10 menit, Mbah Malik ini matikan rokoknya. Kemudian beliau tahlil. Tahlil ya, mentahlili semua para pahlawan Nusantara, pahlawan kebangsaan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, ditahlilin. Tepat jam 10 pagi, tahlil selesai beliau berdoa. Berdoa. Nah, setelah selesai berdoa, Habib Lutfi nanya, ini kan kenapa toh Mbah? Ini ada apa toh Mbah? Terus beliau menjawab, ini kan tanggal 17 Agustus. Tanggal ini jam 10, Bung Karno kan membacakan apa itu? Deklarasi. Oh ya Mbah, proklamasi Mbah. Ya, baca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita harus dan wajib hukumnya untuk menghormati itu dan mendoakan para pahlawan kita. Memperingati hari kemerdekaan kita sebagai wujud syukur kita kepada Allah dan wujud cinta kita kepada negara. Sebab nek gak ono negara, gak ono NKRI, awak dhewe sebagai wong Islam gak iso ibadah dengan tenang, gak iso menjalankan syariat Islam dengan baik. Nek NKRI ini gak tegak jejak berdiri berdaulat. Inilah hebatnya seorang kiai dulu. Mampu menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran secara tepat, akurat, dan efektif sesuai dengan realitas zaman dan substansi yang dikandung di makna Al-Quran itu. Inilah cermin dari nasionalisme para kiai dan habaib. Dan peristiwa ini nancep betul dalam benak Habib Lutfi bin Yahya sehingga beliau saat ini menjadi seorang habib yang memiliki jiwa dan rasa nasionalisme yang cukup tinggi. Nasionalisme para habaib ini tidak hanya dicerminkan dalam sosok Habib Lutfi bin Yahya yang itu dididik berguru kepada para ulama-ulama Nusantara yang mencintai kebangsaannya, keindonesiaannya. Juga dibuktikan
ditunjukkan seperti Habib Hussein Al-Mutahhar. Ini mencetak lagu-lagu kebangsaan. Sampeyan nggak ingat, lagu syukur itu dicetak oleh Habib Mutahhar. 17 Agustus tahun 45 ini dicetak oleh, dan beberapa Habib lain menciptakan lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu nasional untuk membangkitkan spirit kebangsaan. Ada lagi Habib Salim Al-Jufri, pemimpin Al-Khairat yang ada di Palu. Beliau ini menciptakan syair-syair indah sebagai wujud dari rasa bangga dan rasa cintanya terhadap tanah air NKRI. Dan itu diwujudkan tidak hanya dalam syair tetapi juga dalam lagu hidup, sehingga beliau menerima pengajar-pengajar non-muslim untuk menjadi guru di majelis Al-Khairat yang dia bangun itu. Jadi inilah menunjukkan bahwa para habaib itu bersatu padu dengan para ulama, para kiai Nusantara untuk berjuang mempertahankan, menegakkan NKRI dan mengobarkan spirit nasionalisme. Lah kok sekarang ada orang yang mengatakan bahwa nasionalisme itu tidak ada dalilnya. Kemudian menagih janji karena para habaib pernah berjuang untuk NKRI, kemudian ingin menanamkan faham-faham yang tidak sesuai dengan Pancasila, dengan spirit nasionalisme, seolah-olah perjuangan para habaib itu menjadi klaim legitimasi untuk merusak Indonesia, untuk mengambil jasa dan hutang. Ini Masya Allah. Jadi apa yang dicontohkan oleh para habaib, para ulama, para kiai, mereka berjuang bareng. Mereka beramal untuk terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia, tertanamnya nasionalisme di kalangan warga bangsa Indonesia dengan satu tujuan, menciptakan kebahagiaan, kemakmuran, keadilan secara bersama-sama. Karena di negara yang berdaulat, di negara yang kokoh, di negara yang betul-betul stabil, umat Islam bisa mengamalkan dan menjalankan syariatnya secara tenang, secara tentram, secara baik. Bagaimana kita mau berpuasa secara baik kalau negaranya perang terus, kalau negaranya kacau terus? Bagaimana kita mau berhaji kalau mau buka usaha susah, gitu, sehingga kita nggak punya ongkos untuk naik haji, gitu. Nah sekarang di NKRI ini seumat Islam mana yang kesulitan? Mau ibadah difasilitasi negara, mau haji diurusi negara, lebaran mau mudik negara ikut memfasilitasi. Luar biasa, lu kayak begini kok dikira togut, kayak begini kok dikira kafir, kayak begini kok dikira menistakan dan menyingkirkan umat Islam. Masih kurang apa lagi umat Islam di Indonesia ini? Ini yang ditanamkan oleh para ulama dan para kiai serta para habaib kepada warga bangsa Indonesia untuk tetap mencintai negaranya, tetap bangga bangsanya. Karena di Indonesia ini Islam dan syariatnya bisa diamalkan dan bisa dijalankan secara tenang, tentram, dan baik. Inilah yang menyebabkan para habaib menyintai Indonesia, menumbuhkan cinta kepada bangsa Indonesia. Beliau tidak pernah merasa lebih unggul dibanding dengan suku-suku bangsa lainnya. Para habaib Nusantara tidak pernah merasa lebih hebat, lebih unggul daripada warga bangsa yang lainnya. Ini dicontohkan oleh para habaib yang lain. Habib Lutfi, Habib Syekh Assegaf, Habib Noval Jindan, Habib Al-Mahdi yang di Parung, termasuk Habib Salim Al-Jufri, almarhum, semua habaib-habaib tempo dulu dan bahkan sampai sekarang menyintai NKRI dan hidup bersama-sama dengan warga bangsa yang lainnya. Beliau tidak pernah merasa lebih unggul daripada ras yang lainnya, tidak pernah merasa lebih hebat dari suku bangsa lainnya. Dan perasaan inilah yang membuat orang Jawa, orang Madura, orang Sunda, dan suku bangsa lainnya hormat dan takdim kepada para habaib.
Justru karena sikap tawaduk, sikap rendah hati para habaib-habaib ini. Beliau orang alim, tetapi tidak pernah menyombongkan kealimannya. Beliau orang mulia karena keturunan Nabi, tapi tidak pernah berbangga dengan keturunan itu. Dengan sikap seperti ini akhirnya warga bangsa Indonesia menghormati, memuliakan para habaib yang ada di Nusantara ini. Saya belum pernah melihat suatu masyarakat, suatu bangsa menghormati para habaib melebihi penghormatan warga bangsa Indonesia, warga bangsa Nusantara terhadap para habaib yang ada di Nusantara maupun di tempat lain. Masyarakat kita ini menghormati para habaib ya karena perilaku habaib yang seperti itu, akhlaknya mulia. Beliau alim tapi tidak sombong. Beliau mulia keturunan Nabi tetapi tidak mentang-mentang. Ini yang membuat simpati warga bangsa Indonesia. Sehingga menghormati para habaib melebihi penghormatan yang diberikan oleh warga bangsa lainnya. Nah untuk itulah sudah saatnya kita berpikir dan meneladani kecintaan dan akhlak para habaib terhadap bangsa dan negara Indonesia ini. Kecintaan beliau kepada Indonesia dibuktikan dengan akhlakul karimah dan penghormatan kepada bangsa Indonesia. Ini guys, jadi nggak usah rame-rame. Yang penting fine-fine saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Zastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Al-Zastro, S.A.G. M.Si adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Al-Zastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.